وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Iya, kasih Zul, satu ayat aja Zul. Dengerin, ini ceritanya. Kenapa Musa kabur Mesir? Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Ada yang mau membunuh Musa dan itu ketahuan oleh salah seorang. Lalu dia sampaikan ke Musa, keluar karena kamu mau dibunuh. Oke, lanjut. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ya, lanjut. Maka keluarlah dia Musa dari kota itu dengan rasa takut. Kota itu Mesir dengan rasa takut. Terus waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Dia keluar sendiri. Lalu dia berdoa. Makanya Musa kaburnya seorang diri, nggak sama orang, sendiri. Kemudian walamma tawajjaha tilqa'a madyan qala 'asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Lanjut. Madian. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Nama kotanya Madian. Oke. Masya Allah. Ya. Ini awal kisah pertemuan. Ya. Coba baca. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, apa maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya. Masya Allah. Jadi ada sekumpulan orang, masing-masing punya ternak, semua laki-laki. Karena yang mengurus ternak itu laki-laki. Tetapi tiba-tiba di kerumunan itu ada dua orang perempuan. Musa kaget, Musa aneh. Lalu kemudian karena kepekaan, karena dia tidak tega melihat wanita. Kenapa ada wanita harus bergerombol dengan laki-laki? Yang jelas pasti wanita ini akan kalah kalau dia mau mengambil air untuk ternak. Sedangkan wanita ini tidak bergerak-gerak dari tempatnya. Yang ngambil air laki-laki semua. Bertanyalah Musa. Ya. Ingat, nanya ya. Nanya yang jelas-jelas. Ya, nggak usah kenalan dulu. Tapi nama tak siapa? Nggak ada. Dan lihat di sini beneran, ini coba lihat. Nanti di ayat setelahnya, setelah ditolong,
Musa nggak memperkenalkan diri, tabe ini alamatku, ini WA aku. Tidak ada, langsung ke sebuah pohon lalu berdoa. Kita lihat ayat selanjutnya. Coba. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Doanya, coba terjemahnya. Cakep ini doanya, Masya Allah. Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan yang Engkau turunkan kepadaku. Dia setelah memberikan air. Jadi ikhwas sekalian, apa yang dilakukan Musa? Ini kan orang rebutan ambil air. Itu dulu nggak ada keran. Jadi cara mengambil air di sebuah sumur seperti gitu ya, tumpukan air. Siapa yang datang, yang kuat bisa keluar duluan. Musa itu datang belakangan, ikhwan. Dia bilang, sini, saya yang ambil. Akhirnya diambillah, ya semacam ember begitu ya. Lalu kemudian Musa masuk di kerumbulan orang yang semuanya cari air. Setelah cari air, orang-orang yang sudah ambil air dia bawa ke ternaknya. Ternaknya minum, dia ambil lagi. Dan ini perempuan diam-diam aja. Kenapa? Karena dia nggak ada jarak, nggak ada waktu untuk bisa masuk. Karena orang ambil, taruh di ternak, ambil lagi, taruh di ternak. Begitu terus. Akhirnya Musa bilang, sini saya ngambil. Fasaqalahuma. Bayangkan Musa datang terakhir. Ini Musa memang terkenal kuat. Makanya sebelum kisah ini, kalau Anda baca di atasnya lagi, di halaman sebelah kanan yang tadi itu, kalau Anda baca di atasnya mulai ayat 11, 12, 11, 12, 18 sampai 19, 20, itu Musa kan tidak sengaja mukul orang mati. Dan itu tidak sengaja. Bagaimana kalau dia sengaja? Makanya dikatakan faqadha. Jadi yang tidak sengaja itu, kenapa kamu begini? Baru dikatakan kenapa kamu begini? Mati. Jadi Musa itu memang terkenal dengan kuatnya. Kalau Yusuf terkenal dengan gagahnya. Ya. Baik ikhwan, Musa masuk. Dia datang telat. Artinya dia ini datang belakangan. Karena ini perempuan, ya nunggu dari tadi di belakang. Maka Musa mengatakan, kamu nggak mungkin dapat air kalau kayak gitu. Maka diambil. Kan kata perempuan, wa abuna syaikhun kabir tadi di ayat sebelumnya. Bapak saya itu orang sudah tua, lemah, nggak bisa melakukan ini. Sedangkan kami punya ternak. Saya nggak bisa pulang sebelum ternak kami minum. Datanglah Musa, ambil ember itu, masuk, rebutan bersama segerombol orang. Dia paling telat datang, paling pertama keluar, dikasih minum. Paling telat datang, ambil lagi, paling duluan keluar. Sampai kenyang ini ternaknya. Lalu setelah selesai, taruh ember, cari Adil ini fasaqalahuma summa tawalla ila adil. Adil di situ terjemahnya apa tadi Zul? Tempat berteduh. Di situ dikatakan sebuah pohon. Cari sebuah pohon, Musa sandar, selonjorkan kakinya. Setelah dia taruh ember, dia tidak perlu mengatakan tabe Musa. Nah. Fasaqa summa. Kata summa itu teman-teman, summa itu kemudian. Dia tidak mengenalkan diri. Dia taruh, lalu setelah dia tolong, dia sandar di sebuah pohon. Inilah makanya doa. Ini dengerin ikhwan. Ini juga sebagian ulama mengatakan kalau mau jodoh hafal doa ini. Enggak, ini doanya Nabi Musa. Melihat bahwa Masya Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Bagaimana terjemahnya di situ? Kalau Kementerian Agama, kasih dulu mic-nya nak. Bagaimana terjemahnya? Rabbi inni lima anzal. Karena saya punya terjemahan yang beda di sini. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Itu terjemahan. Sesungguhnya aku membutuhkan suatu kebaikan yang Kau turunkan kepadaku. Terjemahan yang lain, Rabbi, Tuhanku. Ini terjemahan yang lain, perhatikan. Rabbi inni lima anzalta
anzalta ilayya min khairin faqir. Ini surah Al-Qasas ayat 24. Doa Nabi Musa yang ternyata jadi pembuka jodohnya. Dari doa inilah Allah bukakan jalur jodoh tanpa uang panai. Serius kan? Story memang sini saya bacakan ke doa. Story nih. Serius saya jamin, karena di ayat 27-28-nya Musa dapat uang panai gratis. Beneran, saya nggak bohong. Story memang. Saya ajarkan ki doa yang gara-gara doa ini Nabi Musa dinikahkan, disuruh pilih nih 2 orang ini, nanti ada di bawah. Iya. Jadi anak putrinya. Berapa tadi yang ditolong? 2 orang. Pilih, yang mana kamu mau pilih? Setelah pilih, saya nikahkan kamu dengan perjanjian. Maharnya apa? Perjanjian aja. Kamu kerja sama saya 8 tahun musim haji. Kalau kamu lengkapi 10 tahun, itu karena kebaikanmu. Tapi kalau kamu cukupkan 8 tahun, itu maharnya. Bawa uang nggak Nabi Musa? Nggak ada. Tapi setelah dia menikah dengan putri Syuaib, nggak ada maharnya toh, cuma kerja. Tapi sudah menikah langsung dapat pekerjaan atau tidak? Langsung. Karena tawarannya dapat pekerjaan. Tapi setelah itu sudah otomatis dapat rumah atau tidak? Rumahnya siapa dia tinggali? Rumah idaman, rumah mertua. Betul atau tidak? Nikah tidak pakai uang panai. Uang panainya maharnya utang. Jadi jangan salah ikhwan. Boleh gak uang panai utang? Boleh. Mana dalilnya? Al-Qasas ya. Al-Qasas ayat 27. Ayat yang membolehkan uang panai utang. Jadi kalau utang jujur-jujur mungkin saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar seperangkat alat sholat 10 gram emas, saya bayar utang karena Allah. Boleh, saya jago ketawa. Saya ini syariat. Saya tanya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Siapa yang larang? Kalau ditanya mana dalilnya? Ketika ada anak muda tanya, Ustaz boleh gak saya pinjam uang untuk menikah? Boleh, tapi ukur baik-baik gajimu, lihat baik-baik kemampuanmu, pastikan kau bisa bayar. Siap Ustaz? Gasmi anak muda. Serius kak? Gasmi. Ya. Jangan gara-gara tunggu mapan kamu akhirnya kehilangan dia. Jangan gara-gara harus S2, harus S3 kamu harus kehilangan dia. Pesakit itu hati-hati kok. Apalagi kalau yang nikahi sahabatmu, selesai. Astagfirullah. Ya, sudah yang nikahi sahabatmu, dia minta kau lagi jadi MC. Astagfirullah. Baik anak-anak ikhwas kalian, ada doa Nabi Musa. Story sekarang. Kenapa kau tidak ada yang story kau? Kenapa ada yang story semua? Story ini doa serius ini. Saya terjemahkan doanya. Saya baca dan saya terjemahkan. Apa kata Musa? Perhatikan. Setelah dia tolong orang, inilah juga kunci bahwa menolong Allah itu adalah salah satu caranya menolong hamba Allah. Semakin banyak hamba Allah yang kamu tolong, semakin cepat hajatmu ditolong Allah. Anda mau nikah, tolong orang, bantu orang. Anda mau diberikan kemudahan dapat pekerjaan, tolong orang, bantu orang. Dimudahkan belajar, tolong orang, bantu orang. Dengan catatan, tolongnya ikhlas, dan setelah itu serahkan sama Allah. Sebagaimana doa Musa, dia tolong orang, dia tidak berharap menikah. Dia cuma pengen, ya Allah tolong saya nggak tahu saya di mana ini ya Allah. Makanya dia baca qala rabbi inni, doanya rabbi inni, ya Tuhanku sesungguhnya aku lima anzalta ilayya, atas apa yang kau berikan kepadaku ya Allah, min khairin faqir. Kalau terjemahan saya cuma bisa bagikan yang sedikit yang saya mampu ke orang lain. Saya cuma bisa tolong orang yang sedikit yang saya mampu ya Allah. Padahal banyak sekali nikmatmu pada saya, yang saya bisa tolong orang cuma sedikit. Tapi yang sedikit ini ya Allah, tolong kodong. Ya, hitung tongi. Itu kira-kira ya. Ya Allah, jadikan juga ini kebaikan. Karena min khairin, khair itu kebaikan. Fakir, fakir itu kita ini tidak punya apa-apa. Rabbi inni, coba ikut. Rabbi inni lima anzalta
lima anzalta ilayya min khairin faqir, min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Hafalkan ki. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Hafalkan ki. Ikhwan akhwat, apalagi kalau kita sudah tolong orang, ada yang kita tolong, langsung doa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Tunggu keajaiban setelahnya. 1 minggu ke depan datang undangan. Undangannya. Lanjut sedikit lagi. Ayo. Fajatsu فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Masya Allah, Masya Allah. Sedikit dia tolong orang, tapi hadiahnya dari Allah banyak. Cuma ambil air. Hadiah pertama, engkau diselamatkan dari orang zolim, engkau berada di tempat yang aman, engkau sudah ditolong langsung sama Nabi di kota itu. Nabi, siapa yang menyangka Musa bertemu Nabi? Nggak ada. Punya rumah langsung, punya istrinya langsung. Subhanallah. Sedikit kebaikan kadang-kadang mendatangkan banyak keberkahan. Saya ulang, sedikit kebaikan yang ikhlas, tulus karena Allah, bukan modus. Catat, tulus no modus, tulus no modus. Berbuat baiklah dengan tulus tanpa modus. Karena yang tulus ini, yang sedikit, min khairin fakir, Allah besarkan balasannya. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Adakah kebaikan yang kau lakukan wahai manusia kecuali pasti aku balas dengan kebaikan yang lebih baik, kata Allah dalam surah Ar-Rahman. Lanjut terjemah. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu. Diutus 1 orang, kan tadi 2 orang. Diutus ke Musa yang lagi bersandar di pohon, yang tadi baru berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Datang salah 1 orang, tamshi ala istihya. Ini akhwat, dengar baik-baik. Lihat apa kata Allah, baca. Berjalan dengan malu-malu. Kita tahu itu akhwat berjalan dengan malu-malu. Tabe kalau jalan kimogi ketemu laki-laki, jantung kita terlalu pede. Tabe berjalan dengan malu-malu. Ini akhwat dengerin. Berjalan dengan malu-malu. Angkat kiri ini kursinya. Saya kasih contoh. Berjalan dengan malu-malu. Yang saya dapatkan pelajarannya dari tafsir para syekh. Berjalan dengan malu-malu tertunduk. Berjalan dengan malu-malu nunduk, bukan caper. Akhwat, kau tidak usah senyum ke ikhwan, itu sudah bergetar hatinya. Kau kasih senyum, biar mami kau bercadar. Kalau kau senyum, matamu itu menunjukkan sesuatu. Maka tahan wahai akhwat. Cara tamshi ala istihya gimana Ustaz? Tamshi ala istihya yang dalam ayat ini, bagaimana anak Syuaib menemui Musa. Tamshi ala istihya, menunduk. Kemudian setelah menunduk, dia tidak berhadapan. Musa di situ, dia di sini. Jadi yang namanya bagusnya ketika berkomunikasi dengan yang bukan mahram, caranya ikhwas sekalian, tamshi ala istihya. Ketika Musa bersandar menghadap ke sana, akhwatnya menghadap ke sini. Jadi Musa itu tidak berhadapan langsung dengan akhwat. Akhwat juga tahu diri, tong kasihan. Kau datang depannya ikhwan, kau ngobrol, itu begini jantungnya. Kau tidak usah dekat-dekat, jarakmu 1 kilo saja. Itu ikhwan kalau sudah center bella, center bella, itu sudah begini hatinya ikhwan. Makanya ini di akhwat juga yang jadi pelajaran. Tamshi alas istihya. Ayat berapa tadi itu? Ayat 25. Belum selesai ini nah. Saya kasih cara ini bagaimana kalau ikhwan dan akhwat mau ke suatu tempat sama-sama. Dan ini akhwat, ini ikhwan tidak tahu jalan. Yang tahu jalan akhwat. Ada caranya. Oke. Tadi cara berbicara.
Sekarang caranya, Jamil dengar baik-baik. Lanjut, benar, jangan di sini ya. Lanjut sedikit lagi. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayah wanita itu dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia berkata, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Apa yang diinginkan akhwat ini, apa yang diinginkan oleh Putri Syuaib? Putri Syuaib menginginkan, ayahku memanggilmu, ayo kita ke rumah. Nah, di sini ada penjelasan yang hilang. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Kenapa? Karena ayat setelahnya mengatakan, qalat ihdauma ya abati istajirhu. Wahai ayah, jadikan dia pegawaimu. Di sini tidak diceritakan bagaimana proses ke rumahnya. Betul tidak? Tidak mungkin Nabi Musa mengatakan, tolong kirim lokasinya. Betul? Tidak mungkin tolong sendlock saja, nanti saya datang. Siapa? Sendlock. Dengar akhwat, ikhwan dengar, semua jadi pelajaran. Ini ilmunya dari Syekh. Gimana caranya? Lalu di sini pertanyaannya, karena tidak dijelaskan di Quran, dijelaskan oleh para ulama. Bagaimana caranya Nabi Musa sampai ke rumah? Tidak mungkin berjalan sama-sama. Dan tidak mungkin, perhatikan akhwat, tidak mungkin pegangan tangan, nggak mungkin. Gimana caranya? Sini berdiri Fadil. Kata Musa setelah duduk, antum gini ya, kelihatan ya, ada di kamera tuh, menghadap sana, ya kan? Musa mengatakan, baik, berjalanlah. Ini penjelasan yang paling banyak ulama. Kata Musa, baik. Musa juga tidak lihat ini akhwat. Jadi Putri Syuaib menghadap ke kanan, Musa menghadap ke tempat lain. Kan kedengaran suara, kan gak harus bertatapan. Ternyata kita tidak tahu, ternyata jadi jodoh. Kadang-kadang yang tulus no modus jodoh, tapi modus no tulus, mohon maaf, jodoh sahabatmu. Hati-hati. Apalagi kalau pacaran sama dengan menjaga jodoh orang lain. Ya, pacaran sama dengan jangan mau dipacari. Nah, saya tahu. Ikhwan juga jangan mau pacaran. Gimana kata Musa? Baik, jalan. Dengan catatan saya duluan. Di mana posisi ke arah rumahmu? Ambil batu, lempar. Saya ke situ. Kalau kanan, lempar kanan. Saya belok kanan. Kalau kiri, lempar kiri. Saya belok kiri. Paham? Baik, kita contohkan. Di belakang tuh, ya. Anggaplah ini, kamu jalan ikuti saya di depan. Jarak tidak boleh terlalu dekat. Kalau kemudian kamu mau bilang belok kanan, maka lempar batu ke kanan. Maka Musa otomatis belok kanan. Ketika kemudian kamu bilang belok kiri, maka dia lempar batu ke kiri. Maka Musa otomatis belok kiri. Oke? Sampai di depan rumah. Lalu kemudian akhwat ini mengatakan, Putri Syuaib mengatakan, qif, berhenti. Berhentilah Musa, menunduklah Musa. Jalanlah ini Putri Syuaib, masuklah ke sebuah pintu. Kan tidak perlu dibilang ini rumahku. Karena kalau dia sudah masuk itu rumah, berarti itu rumahnya. Jadi minimalis yang namanya obrolan. Jadi kalau ada yang chat Ki malam, ukhti sudah tahajud, ini terlalu banyak obrolan. Duduk Mina. Dan ikhwan, kau kira dengan banyak obrolan kau bisa dapatkan dia? Tidak ikhwan. Mendapatkannya dengan banyak menangis di atas sajadahmu. Memilikinya dengan banyak nangis dalam doamu. Menyebutkannya dalam tahajudmu. Dan yang terpenting datangi bapaknya. Karena kalau kau tidak datangi bapaknya, orang lain yang datang. Takbir. Jago begitu, semangat puji semua. Kau yang kajian, orang lain yang nikahi, rugi kau nah. Serius kak, mumpung dia datang kajian, cepat nih. Kalau orang kajian sudah suka sama orang kajian, orang yang suka dakwah sudah suka sama dakwah, orang yang suka ustadz sudah suka sama ustadz. Kalau kau dah segera, orang lain yang datangi. Di situ kau baru merintih, kau akan tahu artinya sakit hati. Ngerti?
Saya tidak panas-panasi kok, lewat di masaku saya. Hati-hati. Iya. Ikhwan, baik. Dari sini kita belajar. Ada akhwat yang menjaga kesuciannya, kemaluannya. Wanita yang berharga. Catat, wanita yang berharga adalah wanita yang paling pemalu. Wanita yang gak punya harga, yang terlalu menjual dirinya. Ikhwan, akhwat, kalau Anda mau mencari akhwat, carilah akhwat yang pemalu. Semakin malu dirinya, semakin berkualitas dianya. Semakin terbuka dia, semakin, mohon maaf, tidak ada jarak dia kalau ngobrol dengan laki-laki, tidak ada jarak dia kalau ngobrol dengan lawan jenis. Semua kayak akrab sekali, ketemu orang tos-tos aja. Biar bukan mahramnya, jaga. Karena ikhwan sekalian, akhwat yang berharga itu tamshi ala istihya. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam kisahnya Musa dengan putri Syuaib, dan putri Syuaib ini adalah anaknya Nabi Syuaib, adalah tamshi ala istihya, berjalan dengan penuh kemaluan. Malu karena dirinya adalah aurat, malu karena dirinya adalah wanita yang disanjung oleh Allah dalam Al-Quran, malu karena wanita itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan kadang-kadang Allah mengatakan dalam surah dalam Al-Quran, ka'annahun baydun maknun, dikatakan wanita-wanita yang bidadari di surga itu seperti di dalam telur yang rapat, tidak ada celah. Pernah lihat telur? Kalau dia telur itu sedikit saja pecah kelihatan. Makanya Allah mengatakan bait itu telur, ikhwan, maknun, yang terjaga. Perempuan itu semakin terjaga, semakin berharga. Perempuan itu semakin terjaga, ibarat mutiara, semakin terjaga, ibarat berlian. Tapi kalau dia sudah tersebar di mana-mana, sembarang semua orang bisa akses dan seterusnya, ikhwan sekalian, ini juga yang menjadi pertanyaan. Kadang-kadang wanita zaman sekarang sudah kehilangan ini. Dia punya gelar sarjana, dia kedokteran, dia teknik, dia apa? Dia bekerja di perusahaan mewah, di perusahaan internasional, gajinya selangit, S3 dan seterusnya. Tapi kalau dia kehilangan rasa malu, kehilangan yang paling berharga dari wanita. Dan ikhwan, laki-laki itu jangan kehilangan marwah, harga diri. Tidak usah caper, tidak usah modus, dan jangan kita yang mengemis. Laki-laki itu punya tegak badannya supaya kemudian dia tegak menghadapi permasalahannya. Allah berikan kamu pundak yang kuat supaya kamu tahu bahwa yang lemah, yang menjadi tulang rusuk itu bukan untuk digodai, bukan untuk dicaperi, tetapi mereka adalah tulang rusuk yang ingin dihalalkan, yang ingin dipeluk dalam kehalalan, ingin dipeluk dalam sebuah syariat yang mendatangkan pahala di sisi Rabbnya. Makanya dikatakan wanita itu min dila, kata Rasulullah, khuliqatil mar'atu min dila. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuknya seorang laki-laki yang menjadi jodohnya, agar kemudian dia bisa kemudian dirangkul, dibimbing. Kalau kamu kerasi, kata Rasulullah, patah. Kalau kamu biarkan, semakin bengkok. Maka seorang wanita sehebat-hebatnya membutuhkan seorang laki-laki yang punya marwah. Apa itu marwah? Harga diri. Apa itu marwah? Sebuah kewibawaan, wibawa seorang laki-laki, pencari nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka kalau sebelum menikah kamu nggak punya wibawa, sebelum menikah kamu terlalu hina, terlalu murah, terlalu gampang menggoda wanita, terlalu gampang caper, di mana harga dirimu ketika menjadi seorang pemimpin rumah tangga? Makanya akhwat, jangan suka sama ikhwan yang terlalu murah harga dirinya, terlalu gampang dia kasih chat ke wanita yang lain. Kalau kau dia kasih bangun tahajud, percaya kak, banyak wanita juga sudah dikasih bangun tahajud. Kau kira kau ji? Jangan terlalu percaya. Kalau dia share, dia tawarkan, ayo saya jemput ki, jangan mau. Katakan lebih baik saya kemudian naik Grab, naik apa, yang penting tidak ada rasa, ikhwan. Hati-hati. Saya kalau ditanya, Ustadz, kan kalau naik Grab, supir Grab antar di Ustadz, laki-laki tonji kadang-kadang, mana kira-kira lebih bagus kalau saya jemput, nah sama-sama di tujuanku, saya katakan lebih bagus Grab. Nah bilang, kenapa Ustadz? Nah sayang-sayang bensinku ini. Mohon maaf, kalau itu Grab tidak nak kenal jini akhwat. Dia sesuai titik bu, iya, akhwat taruh tas, selesai. Kalau mungkin Grab mobil mahal toh, oke, motor taruh tas, ya, duduk pegangan ke motor, jangan ke contoh aja ini
Ini sederhana tapi kenyataan. Betul atau tidak? Sederhana tapi realitas. Saya kasih jeki ini supaya jelas. Lebih bagus naik Grab, motor. Kalau mungkin tidak bisa, janjian ke sama teman akhwat. Tapi tahu diri tongki kalau janjian, rumahmu di Sudiang, rumahnya kau udah di Cendrawasih. Kau minta dia jemput ke Sudiang, baru tempat kajiannya di Panaikan. La ilaha illallah, tak lewat. Tahu diri juga ya. Yang mungkin tidak punya kendaraan ya, minta tolong itu tahu diri juga gitu kadang. Mau jauh-jauh antar mai, kalau ndak kau antarkan ndak bisa ke kajian. Akhirnya kadang lulu hatinya jauh-jauh dia dari Cendrawasih ke Sudiang, nah lewati Tommy Panaikan. Nggak ada juga di sini, hati-hati ya. Ikhwan akhwat perhatikan ya, sederhana. Jadi akhwat daripada kemudian punya ikhwan yang kajian, mengaku kajian tapi gampang sekali merendahkan dirinya sendiri. Dan antum kalau chat-chat akhwat itu antum kira antum berwibawa, tidak. Antum turunkan wibawa. Biarkan nomormu yang dicari olehnya, atau kau cari nomor bapaknya. Dua ji bos. Biarkan nomormu dicari. Biarkan dia tanya, siapa tadi itu kakak yang baik sekali. Nah, ambilkan kak sendalku ketika ada. Ya, hilang sendalku, dia carikan, baru dia taruh. Baru dia tidak mengatakan, perkenalkan saya Anfal gitu, enggak usah. Enggak usah. Perkenalkan saya Akbar, enggak usah. Dia taruh, baru kemudian dia bersandar di tiang masjid, baru dia berdoa, Rabbi ini ikhwan yang dicari akhwan. Ya kalau dia sudah tolong kita, tiba-tiba kita lagi pusing cari sendal, dia tidak perlu datang tanya ki, dia cuma lihat oh itu yang sendal dia pegang warna hijau, langsung dia pergi cari keliling masjid, baru ketika dia temukan langsung dia taruh di depan tak, kita lagi cari di sebelah sama, kita balik, ih ada nih, baru kemudian kita ambil ini, baru kita toleh kanan kiri, siapa ini kakak yang berani, sedangkan kakak itu sudah sandar di sebuah tembok masjid, lalu dia mengatakan Rabbil inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sederhana tapi Quran yang berbicara. Sederhana tapi Musa yang berdoa. Sederhana tapi putri Syuaib yang lakukan. Sekedar menunduk. Apa bedanya Ustaz cuma menunduk? Beda akhwat. Kalau kau menunduk, kau menunjukkan kau punya rasa malu. Tapi kalau kau bicara, weh jaraknya juga enggak apa-apa ji. Baik ikhwas sekalian, ya kita selesaikan ya, sedikit lagi baru kita buka tanya jawab sedikit ya. Saya jam 12 harus bergeser ya. Zuhur jam 12 lewat 12 ya. Saya ada jadwal di pesantren, jadwal ketiga 6 jadwalku hari ini. La ilaha illallah Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Di mana jadwalku habis ini? Ustaz Ikhwan Jufri Pondok Jalan Baso Dengawing Tetek Batu Kecamatan Palangga Bela ini Kabupaten Goa. Ada orang Palangga di sini? Jauh nggak ini? Jauh nggak? Jauh ya? Ya cocok nih. Acaranya jam 1 tahu iya. Jam 1 jadi saya jalan jam 12 ya. Baik, selesaikan dulu sedikit lagi. Kita lihat ini ayat tentang mahar. Iya. Fa'asba mana tadi? Sampai mana Miki? Qala ya abati istajirhu. Iya. Ayat 26. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu. Ayah, baca. Ayo dipercepat. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajarta. Hamzah ulang. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Oke, lanjut. Kasih. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Kasih siap-siap nih. Orang yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Baik. Siapa yang minta untuk dijadikan pegawai? Putrinya. Jadi salah seorang putrinya mengatakan, ayah kasih jadi saja dia pegawai kita, karena dia orang yang kuat, al-qawi, al-amin, terpercaya. Jadi dua sifat yang dimiliki Nabi Musa. Dari mana al-qawi? Saya tanya, ayo akhwat, ikhwan,
Dari mana ini putrinya tahu Musa itu kuat? Dari mana? Kejadian apa? Kejadian ketika ditolong ambil air. Di situ dia lihat ini orang kuat, betul atau tidak? Ini bukan orang lemah, orang kuat. Yang kedua, dari mana ini putrinya Syuaib mengatakan ini orang terpercaya? Dari perjalanan. Ketika kemudian diminta ke rumahnya, disitulah dilihat bahwa Musa ini orang yang dapat dipercaya. Tidak ada itu di perjalanan bilang, siapa nama tak? Anak keberapa Ki? Kau akan tahu semua itu kalau kau sudah menikah. Tidak perlu kau tanya, karena kalau kamu sudah halal, kamu akan tahu semuanya, ikhwan. Jadi nggak usah ribet, nggak usah bingung cari tahu siapa dirinya. Yang bahkan kalau kau tahu sudah tahu semua tentangnya. Saya tanya, kalau kamu sudah tahu semua tentangnya, sudah pasti jadi jodohmu? Rugi, habis waktumu, kepikiran. Kau tahu namanya, nomor sepatunya, kau pernah kirimkan sepatu, subhanallah, semua ini kau tahu. Kau antar tiap pagi, Gojek dipesan baru datang, kau tidak. Kau datang duluan sebelum dipesan. Itu subhanallah. Apakah sudah pasti jadi jodohmu? Maka jadilah al-qawiyyu al-amin, orang yang kuat dan terpercaya. Lanjut. Nah, ini udah kisah Syuaib. Ketika itu Syuaib tidak bilang jadi pegawai, tidak. Dia temui Musa karena dia tahu ini Musa orang baik, dia orang soleh. Dia tahu bahkan dia dari kenabiannya dia bisa baca bahwa ini nabi. Syuaib tidak tawari dia jadi pekerja, tapi tawari dia jadi apa? Menantu, guys. Kalau kau orang baik, kau dicari oleh bapak-bapak soleh untuk dijadikan menantu, yang akhirnya menantu sekaligus pelanjut usaha. Kalau meninggal dapat kewarisan. Tidak usah duniamu itu diurus Allah, kejar saja akhiratmu, pertahankan marwahmu, jaga harga dirimu, menolonglah, lalu katakan Rabbi inni lima anzalta, menolonglah dengan tulus tanpa modus, katakan Rabbi inni lima anzalta. Kalau akhwat tidak melihat kau yang tolong, biarlah Allah melihat kau yang tolong. Yang kau senyum-senyum, serius atau tidak? Siap ya? Siap jadi ikhwan yang menolong? Siap? Tanpa dikenal siap? Siap atau tidak? Hai, masih ragu-ragu. Siap atau tidak? Siap menjadi ikhwan yang kalau sudah menolong Rabbi inni lima anzalta, siap atau tidak? Siap untuk tidak ganggu akhwat dengan menjaga marwah, siap atau tidak? Siap mengatakan dalam diri kita bahwa tidak akan pernah saya chat, tidak akan pernah saya stalking Instagrammu, tidak akan mungkin saya cari WA-mu, tidak akan mungkin saya lihat IG-mu, postinganmu, story-mu, tidak akan mungkin saya lihat sampai Allah menghalalkanmu sama saya. Siap atau tidak? Hai, ragu-ragu kok bos, karena masih stalking kok toh. Ada itu istilahnya, apalagi tidak bilang kemana anak-anak, Ustadz tidak ku follow ji Ustadz, tapi supaya tidak ketahuan kak, kulihat di postingannya. Bisakah begitu di Instagram? Bisa atau tidak? Jadi dia tidak follow, tapi karena dia bilang begini, karena saya sering lihat postingannya Ustadz, otomatis muncul di berandaku. Begitu atau tidak? Dia tidak pernah follow, tidak pernah like, tapi kalau kemudian dia buka Instagram pasti postingannya pertama. Nah, kasih apa itu kira-kira? Ada cara-caranya di Instagram kayak gitu? Ada tidak itu? Ada. Apa namanya? Kasih tahu kak supaya saya bisa pakai ceramahku. Apa itu istilahnya? Hah? Apa? 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 Algoritma namanya, di algoritma. Jadi kalau kau sering lihat postingannya, muncul di kamu, begitu? Oh iya, iya. Algoritma, algoritma. Apa itu algoritma? Lupa tolo-tolo ika. Apa itu algoritma? Jelaskan dulu saya. Apa itu istilahnya algoritma? Sesuatu yang apa? Anunya, settingannya begitu, di aturannya Instagram gitu. Jadi kalau kau kecerdasannya, siapa yang cerdas? Ini ikhwan ini cerdas ki. Cerdas patolo-tolo. Awas kau cerdas salah-salah. Oke? Ikhwan, oke siap ya? Insya Allah, bismillah. Sepertilah Musa, ditawari anak, dinikahkan, masya Allah. Yang minta
bahkan putrinya sendiri untuk dijadikan pegawai. Tetapi apa yang dikatakan Syuaib? Saya mau menikahkan, bukan mempekerjakanmu. Coba ayo baca cepat. 2 ayat lagi. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Ini enggak panjang. Fa in atmamta ashran famin indik wa ma uridu an asyqa alaik satajiduni insya'allahu minas salihin. Oke, ini ayat tentang mahar tadi. Baca terjemahnya. Dia Syuaib berkata, Syam, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua. Bilang kau dulu sama Sari suruh foto dari belakang ini semua. Itu ada Sari itu pakai iPhone-nya. Suruh foto semuanya. Sam. Sama itu juga yang fotografer dibilang kasih cari kobening posisi supaya ambil semua ini. Atau pakai white-nya, white. Baik, ditawari bekerja 8 tahun musim haji. Kalau dicukupkan 10 tahun itu darimu. Ini nih yang menjadi maharnya. Akadnya adalah kerja. Apakah pekerjaannya sudah dilakukan? Belum. Makanya ini dinamakan utang. Utang bekerja. Makanya kalau ada yang bertanya dalilnya boleh nggak pinjam uang untuk menikah? Boleh. Dengan catatan kamu bayar. Makanya Nabi Musa mengatakan, saya akan terima. Qala dzalika baini wa bainik. Ya, itu ada di ayat setelahnya. Ayyamal, lanjut misalnya terjemahannya Zul. Jangan dibaca supaya enggak habis waktu. Qala dzalika baini wa bainak. Dia Musa berkata, nyalakan. Dia Musa berkata, itu perjanjian antara aku dan engkau. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Maka Musa mengatakan, kalau saya mana saja yang saya kerja 8 tahun kah atau 10 tahun kah, maka tidak ada lagi utangku. Begitulah kira-kira bahasa sederhananya. Semua maharku sudah saya sampaikan, sudah saya selesaikan. Terus, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Baik, inilah kalimat Musa, qabulnya ceritanya. Akadnya ketika dia sampaikan ini tawaran ayat 27. Musa menerima tawaran ayat 28. Jadi kalau anda ditanya sama orang tua, sama siapapun, boleh nggak mahar utang? Boleh saja, dengan catatan disampaikan bahwa maharnya betul-betul utang. Nggak usah malu menyampaikan ketika akad, saya terima nikahnya fulan dengan mahar sekian dibayar utang karena Allah. Boleh. Atau strateginya supaya nggak malu-malu orang tua. Perhatikan, supaya orang tua tanda malu. Kan kalau kita bilang utang karena Allah, ndak enak sama keluarga besar. Bagaimana caranya ikhwas kalian? Maka yang kamu sebut adalah yang kamu bisa bayar cash. Contoh, akhwat dengerin. Contoh, seperangkat alat sholatnya cash, tapi mahar yang kau minta 100 gram emas. Tak lewat tongi bos. Kadang-kadang ini akhwat minta emasnya banyak, minta. Perhatikan ikhwas kalian, yang diminta oleh akhwat tawar, tapi kalau mampu bayar. Saya ulang, kalau diminta oleh keluarga akhwat, tawar dulu sesuai kemampuan. Tapi kalau mampu jangan tawar, bayar. Karena engkau akan menghalalkan seorang yang akan menemani hidupmu. Inilah juga perbandingan antara orang yang merendahkan uang panai dengan orang yang terlalu mengangkat uang panai. Saya tidak setuju kalau tidak ada uang panai. Uang panai itu istilah Makassarnya. Saya setujunya uang panai itu uang belanja, uang bantu-bantu kalau ada acara, uang bantu-bantu undang keluarga yang dari jauh dan seterusnya. Sah-sah saja. Uang panai boleh-boleh saja. Bantu akhwat bikin acara, kan kau tonji yang menikah. Kalau ada jiwamu kenapa ditahan-tahan? Bantu akhwat berikan yang terbaik. Kau mau kasih mobil, kau mau kasih rumah, terserah. Yang penting sesuai kemampuan. Dan akhwat juga demikian. Jawaban terbaik kalau ikhwannya tanya, keluarga laki-laki tanya, sampaikan sama orang tua jawaban terbaik. Kalau kemudian bapakmu bertanya, keluarga ikhwan bertanya, bapaknya keluarga ikhwan bertanya sama keluargamu, bagaimana maharnya, berapa maharnya, sampaikan pada bapak tak, sampaikan pada walita. Jawaban terbaik, berapa kemampuan tak? Apa jawaban terbaik? Berapa kemampuan tak?
Karena kata Rasulullah dalam hadis, sebaik-baik mahar itu yang paling mudah. Catat, paling mudah, bukan paling murah. Artinya kalau kamu punya uang tabungan 100 juta, jangan kau kasih naik maharmu 5 juta. Karena mampu jeki. Maka kalau ada tabungan 100 juta, kasihlah akhwatnya 50 juta. 50 jutanya pakai untuk biayai keluarga, siapkan pernikahan, siapkan rumah untuk ngontrak dulu setelah nikah, siapkan beli motor yang murah-murah saja dulu, yang penting ada dipakai. Karena motor mahal pun kalau sendiri angin jadi bawa, kalau berdua ada yang halal. Ya, ikhwan, ini sederhana, realistis, tapi penting karena ini terjadi di kalian. Maka ikhwan dan akhwat sekalian, ketika Nabi Musa mengatakan ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alaih, yang mana saja yang saya penuhi tidak ada lagi tuntutan bagiku, mau 8 tahun mau 10 tahun, wallahu ala ma naqulu wakil. Dan Allah bersaksi atas apa yang kita saksikan, yang atas apa yang kita ucapkan. Tolong sekarang ditutup semua handphonenya, lihat ke depan, saya mau closing statement. Ikhwan, dari semua ceramah kita hari ini, dari semua tema kita hari ini, saya ingin menyimpulkan pada 3 hal. Akhwat dan ikhwan sekalian, fokus ki semua. Tema kita, langkahmu sudah jauh, saatnya pulang. Artinya tempat terbaik untuk kembali itu rumah. Bisa kita kategorikan, kalau seorang bapak sudah terlalu capek keluar cari nafkah, jangan cari yang haram di luar rumah, karena ada yang halal menunggu di dalam rumah. Dan inilah maraknya perselingkuhan, naudzubillah, karena lupa mencari ketenangan itu di dalam rumah. Makanya Allah mengatakan waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian pasangan suami istri itu mawaddah wa rahmah di rumah. Makanya ini ikhwan, saya secara jujur, akhwat, kalian bisa lihat postingan saya di Instagram. Saya kalau ke tempat-tempat yang undang saya itu bagus-bagus pemandangannya, bagus tempatnya, saya biasa katakan sama panitianya, Tabe, boleh nggak kafalah saya ganti untuk tiketnya istriku, nanti anakku saya yang bayar. Biasa kan ada kafalah ustadz, boleh nggak itu saya nggak usah terima, belikan saja istriku tiket. Itu saya katakan waktu saya diundang di Roma, di Italia 2019. Apa enaknya main salju di Italia kalau sendiri? Tapi kalau kemudian foto genggaman tangan dengan istri, dengan anak, kemudian kita foto jadi kenangan. Eiffel, saya ke Paris, ke Prancis, Eiffel itu hanya kumpulan besi-besi yang disusun. Apa indahnya kalau sendiri? Mungkin akan berkenan kalau foto bareng istri, anak. Apa indahnya kalau kemudian saya mengatakan saya akan pergi ke Labuan Bajo sendiri. Maka biasanya kalau panitianya saya lihat mampu ji, bagus ji, pengusaha ji, saya tawarkan, boleh nggak saya bawa istri, bawa anak? Saya ke Sudan aja ikhwan, Sudan ini baru-baru, cuma 3 bulan, saya bawa istri, saya bawa anak. Sesusah-susahnya dijalani sama-sama. Nikmat ikhwan, nikmat akhwat. Maka menikah itu betul-betul menjadikan sakinah mawaddah warahmah. Itulah kenapa tema kita intinya adalah kalimat pulang. Jangan lupa pulang, karena bahagia ketika pulang. Kebahagiaan itu sakinah mawaddah warahmah ada di rumah. Maka jangan lupa pulang. Ketenangan itu di rumah. Yang kedua ikhwan, para nabi, para rasul, semua yang kita ceritakan, 3 nabi yang kita bisa angkat, karena kalau semua nabi diangkat terlalu lama waktunya. Musa dari Madian, sudah nyaman toh, sudah enak hidupnya, sudah ada mertuanya. Nabi juga Madian. Apakah kemudian sampai akhir hidupnya Musa di situ? Tidak. Kemana dia? Kembali kemana? Mesir. Ibrahim, apakah sampai selesai di Mekah? Tidak. Kembali kemana? Palestina. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, sudah nyaman hidupnya di Madinah bersama orang-orang yang masya Allah sudah sangat mencintainya, sudah banyak perluasan Islam di sana, ke kota Baghdad dan seterusnya. Apakah kemudian hidup di sana? Tidak ikhwaskan. Kembali ke Mekah, buka kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu ayat An-Nasr turun untuk apa ikhwas kalian? Turun untuk membuka kota Mekah. Tapi mohon maaf ikhwan, rumahnya Rasulullah di mana? Saya tanya, rumahnya Rasulullah di mana? Madinah. Bersama siapa? Istrinya. Siapa istrinya yang terakhir menemani Rasulullah ketika wafat?
Aisyah. Maka Rasulullah meninggal di mana? Di rumah. Saya tanya, Ki, kalau umroh Anda akan lewat kuburan Rasulullah, dan kuburannya itu bekas rumahnya, karena Nabi itu dikuburkan sebagaimana kata Rasulullah kepada sahabatnya, Nabi dikuburkan di mana dia meninggal. Maka mohon maaf ikhwas kalian, Allah takdirkan Rasulullah meninggal di rumahnya, dan rumahnya di Madinah. Maka setelah kemudian Madinah sudah berjaya, Rasulullah pulang ke Mekah, kota kelahiran. Untuk apa? Mengislamkan Mekah, menyadarkan kaum Quraisy, mengislamkan orang-orang di sana. Setelah itu pulang. Kemana pulang? Ke rumahnya. Di mana rumahnya? Di Madinah. Yang kalau kemudian rumahnya itu dengan mimbarnya itu kemudian dinamakan Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Tahu nggak ikhwan, kalau Anda berdoa di raudhah mustajab. Makanya sekarang di rumah Rasulullah itu ada 3 kuburan. Kuburan yang paling sini Rasulullah, yang di tengah Abu Bakar, yang di sudut Umar. Jangan salah. Makanya kalau kalian nanti di Nabawi mau kasih salam, kuburan yang paling kiri, yang paling pertama kau dapat itu adalah Rasulullah. Ada di tulisannya Muhammadun Rasulullah. Setelah itu kamu memberi salam, Assalamu alayka ya Rasulullah. Pindah, Assalamu alayka ya Abu Bakrin. Pindah, Assalamu alayka ya Umar. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah itu sehebat-hebatnya di luar rumah, kebahagiaannya di dalam rumah. Rasulullah itu sesibuk-sibuknya di luar rumah, kebahagiaannya di dalam rumah. Maka Rasulullah bahagia ketika dia kembali ke rumahnya. Waktu istri pertamanya masih hidup Khadijah, di situ kebahagiaannya. Waktu istrinya yang sekarang Aisyah, di situ kebahagiaannya. Bahkan ada salah seorang di antara istri Rasulullah memberikan jatah malamnya kepada Aisyah karena tahu Rasulullah itu paling senang di rumah Aisyah. Dan Allah meninggalkan dia di rumah. Pulanglah teman-teman, kembalilah ke rumah. Bahagiakan dirimu dengan rumahmu. Tidak ada tempat yang paling bahagia kecuali rumah sendiri. Yang terakhir teman-teman, di sini kita belajar akhlak, di sini kita belajar adab, di sini kita belajar keyakinan bahwa akhlak dan adab kita kepada sesama manusia akan memberikan jawaban terbaik dari pencipta manusia. Siapa pencipta manusia? Allah. Maka belajarlah bahwa Masya Allah, akhlak terbaik seorang anak ketika sukses, akhlak terbaik seorang anak ketika sudah hebat adalah kembali membahagiakan orang tua. Sejauh apapun langkahmu di Jakarta, sejauh apapun langkahmu di kementerian, di perusahaan-perusahaan, tidak ada yang bisa membuat derajatmu diangkat oleh Allah kecuali kau kembali kepada rumah yang di dalamnya ada orang yang melahirkanmu, kepada rumah yang dulu ada seorang ayah yang mengeluarkan keringatnya untuk membiayai sekolahmu, kepada rumah yang dulu kamu menetek di situ, kepada rumah yang dulu kamu kecil di situ, kamu buang air, kamu makan, kamu tidur, kamu istirahat di situ. Rumah yang ada surga di dalamnya. Ibumu surgamu, ayahmu surgamu. Kalau masih hidup, mereka surgamu. Bahagiakan. Yang belum pulang kampung, pulang. Temui mama tak, temui bapak tak. Sejauh apapun langkahmu, jangan lupa pulang. Jangan lupa pulang. Sejauh apapun langkahmu, kebahagiaanmu ada di rumah. Maka jangan lupa pulang.